sekalian, saudara-saudara, sengaja kami mengundang awak media, para wartawan yang sedang disepakati untuk meluruskan pemberitaan tentang saudara Sumarsono selaku ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah dari fraksi PDI Perjuangan, supaya ini ada keseimbangan informasi yang dibentuk oleh beberapa oknum dengan kita sebagai korban daripada informasi yang beberapa waktu ini telah berkembang di tengah masyarakat. Ini sangat mengganggu ketenangan kami, ketenangan PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah, karena saudara Marsono sebagai wakil partai atau petugas partai yang menjadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Karena itu saya mengambil respon cepat untuk mengkanter berita-berita yang berkembang yang semakin hari semakin liar, semakin hari semakin liar. Karena itu kita pada sore hari ini tadi sudah memanggil saudara Marsono, kita mintai keterangan yang sebenarnya dan nanti akan dijelaskan oleh saudara Marsono dan oleh saudara Kadek ini sebagai Dewan Kehormatan Partai, ya. Nah itu supaya kita informasi ini berimbang, yang benar bagaimana, yang dari sebelah sana bagaimana. Gitu. Jadi kita tidak menjadi korban informasi-informasi yang salah, informasi-informasi yang membuat untuk menjatuhkan nama baik dari Partai PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan secara fisik di sini, bahwa saudara Marsono sudah melakukan langkah pertama adalah melaporkan pelaku pembuatan konten tentang apa yang sudah disebarluaskan di tengah masyarakat kepada Polda Lampung tertanggal 1 November 2022. Jadi saudara Marsono sudah mengambil langkah, tolong di zoom ini, ya, sudah mengambil langkah secara hukum, karena kami kader PDI Perjuangan ini patuh terhadap hukum. Kita nggak mau mengambil langkah-langkah secara barbar. Nah itu kira-kira. Jadi saya minta kepada saudara-saudara untuk menyebarluaskan konferensi pers yang kita lakukan pada sore hari ini. Kemudian berikutnya saya persilahkan saudara Kadek Asyana Fili untuk memberikan penjelasan awal apa yang sudah dilakukan terhadap isi pemberitaan ini. Silakan saudara Kadek Asyana Fili. Terima kasih Merdeka. Jadi saya Kadek Asyana Fili, saya Ketua Bidang Kehormatan Partai Divisi PDI Kabupaten Lampung Tengah. Setelah mendengar berita ini, saya langsung menemui saudara Marsono. Menemuinya tidak secara resmi, tugas partai itu sebagai badan kehormatan yang menjaga etika partai, akan tapi masih saya lakukan persuasi. Di situ saya minta keterangan kepada saudara Marsono bahwa yang selama ini ditayangkan ini adalah potongan dari sekian panjangnya video, ya,
sekali lagi saya katakan ini adalah potongan. Dan waktu pembuatan TikTok tersebut, di situ ramai orang, bahkan sekwan pun ada di situ, ketua fraksi pun ada di dalam pembuatan TikTok tersebut. Kenapa belum saya panggil secara resmi kepartaian? Karena yang pertama, Saudara Marsono ini sudah mengambil langkah hukum, yaitu melaporkan fitnah ini di Polda sebagaimana sudah ditunjukkan tadi bukti lapornya oleh Ketua DPC. Yang kedua, saya konfrontasi, saya klarifikasi dengan orang-orang yang disebutkan oleh Pak Marsono tadi. Mereka mengatakan atau mengamini, mengiyakan bahwa mereka ada di dalam TikTokan tersebut. Dan yang selanjutnya, Pak Marsono ini nggak tahu kalau itu diunggah dijadikan TikTok. Sampai berita ini menjadi ramai, Pak Marsono belum tahu atau tidak mengetahui kalau video itu akan dijadikan TikTok. Mungkin itu. Baik, tadi penjelasan dari Saudara Kade Asyani Nafiri sebagai wakil ketua bidang kehormatan partai. Nah, ini memang sudah kita ambil langkah-langkah untuk menjernihkan suasana, untuk menjernihkan informasi apa sebetulnya yang terjadi. Kalau secara pribadi saya memahami, saya tahu persis kondisi di rumah kebun itu, tidak pernah sepi, ya, tidak pernah sepi. Maka saya meyakini bahwa berita itu, saya katakan kalau hoax nanti terlalu kasar, ya. Cuman mengada-ada pemberitaan itu, mengingat kita sudah akan masuk ke tahun politik. Inilah kira-kira kejadian ini, ingatnya akan ke situ. Baiklah, kepada Saudara Marsono untuk memberikan klarifikasi yang sedetil-detilnya supaya tidak terbangun opini masyarakat yang negatif terhadap saudara, yang berdampak pada nama baik partai yang kita cintai. Silakan. Teman-teman, intinya pada tanggal 1 sekira setelah saya rapat di kantor DPRD, saya menghadap bersama ketua fraksi ke tempat ketua DPC di Rumah Kayu. Kemudian saya ada bunyi HP saya klik, kemudian saya buka dan saya detik itu juga saya ngomong sama Pak Lambok, kedengaran pada saat itu, bujak betul orang ini. Kemudian setelah itu saya teruskan ngobrol sama ketua DPC dan ketua fraksi terkait program-program. Kemudian saya langsung pulang ngajak sama saudara Pendi untuk langsung lapor ke Polda tanggal 1 itu. Setelah di Polda, yang saya laporkan adalah konten dengan nama sitik-sitik, baik itu di Instagram dan Facebook. Adapun kalau melihat screenshot itu, ceritanya adalah berita di sana adalah TikTok antara saya dengan Lurah Padang Jaya Barat. Seingat saya pada saat dia datang membuat TikTok itu ada Pak Lambok, karena pada saat itu setelah rapat paripurna kemudian kami ngopi di rumah pun ada Bu Heni, kemudian ada juga Effendi, ada Wanita dan juga Sekwan. Setelah itu tiba-tiba dia datang TikTokan, saya tidak bereaksi apa-apa, saya hanya merokok, karena saya cuma lagi ngopi sama merokok. Tiba-tiba tanggal 1 itu keluar screenshotan yang seolah-olah saya lagi berpelukan dengan Lurah Padang Jaya Barat dan dikatakan di situ bahwa Rumah Kayu adalah rumah paling nyaman untuk bermesraan.
Nah, karena itu diunggah di IG dan Facebook, tentu melanggar undang-undang ITE. Tanpa konsultasi dengan siapapun, langsung saya berangkat ke Polda melakukan laporan ini. Dan saya sebagai ketua DPRD terus terang ini sangat menyesatkan, sangat merugikan saya dan membunuh karakter saya. Untuk itu saya meminta kepada Polda untuk tetap segera menindaklanjuti kasus ini. Selama ini sepengetahuan saya sudah dipanggil saksi, tapi tindak lanjutnya seperti apa saya belum tanya, karena nanti setelah 20 hari dari pelaporan ini baru saya memiliki hak untuk menanyakan perkembangan kasus tersebut. Jadi saya kepada Ketua DPC dan teman-teman fungsional DPC tadi dikatakan sebagai petugas partai, saya merasa dizolimi. Jadi saya sebagai petugas partai sudah melaksanakan tugas yang diberikan kepada saya dengan baik, tetapi ada karena tahun politik lawan-lawan mungkin orang yang mau menjatuhkan saya. Tapi saya yakin karena saya memang tidak melakukan, makanya tanpa konsultasi sama siapapun saya langsung lapor ke Polda. Dan terakhir saya tanya, Mas, sudah tingkat penyelidikan, sudah beberapa saksi yang sudah diperiksa, nah, mudah-mudahan kalau memang sudah cukup mungkin akan ditinggalkan. Saya rasa itu dari saya. Baik, terima kasih. Ada tambahan? Ada tambahan dari Kepala Raksi? Ya baik, kalau teman awam media terkait masalah pemberitaan yang tidak bertanggung jawab yang menimpa Bapak Sumarsono sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah, maka menurut kami ini adalah sebuah upaya-upaya untuk menyerang Partai PDI Perjuangan. Karena bagaimanapun ini kan sudah menjelang tahun politik, maka kami berasumsi bahwa menganalisa tentu saja ini ada reaksi-reaksi dari orang-orang di luar Partai PDI Perjuangan yang melakukan sebuah upaya-upaya pembunuhan karakter lah dari kader-kader kami PDI Perjuangan. Maka terhadap siapapun orang-orang yang melakukan upaya-upaya pembunuhan karakter atau merugikan Partai PDI Perjuangan, kami siap melawan dengan cara apapun. Karena kami ini adalah kader partai dari Partai PDI Perjuangan yang sudah memang tumbuh besar di negara ini, dan kami punya kekuatan mesin partai yang banyak. Artinya kami akan melawan upaya-upaya dari pihak luar yang melakukan pembunuhan karakter terhadap PDI Perjuangan dan juga sekaligus merugikan Partai PDI Perjuangan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Baiklah, ini dari sekretaris ada tambahan? Cukup. Demikian tadi saudara-saudara sikap kami PDI Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah terhadap pemberitaan yang menyesatkan yang sudah beredar di tengah masyarakat. Silakan kepada saudara ada yang mau ditanyakan kepada kami, kami persilakan. Mungkin ada upaya Pendampingan hukum tentunya akan kita berikan pendampingan hukum manakala itu diperlukan. Ya. Kalau sejauh ini masih berupa laporan kepada pihak Polda, ya kita tunggu apa hasil dari laporan itu sendiri. Pak, kalau memang belum nggak sesuai dengan harapan kita karena kita merasa belum, upaya apa langkah ke depan kita laporan kemana Pak? Mungkin ke Mabes Polri itu Pak? Tentunya kita akan berjenjang ya. Kita berupaya agar PDI Perjuangan ini taat terhadap hukum, aturan-aturan itu. Itu tentu aparat penegak hukum juga tidak akan main-main terhadap laporan-laporan yang sudah kita layangkan, sudah kita sampaikan kepada kepolisian daerah Lampung. Berapa akun yang kita laporkan, Bang, secara resmi? Gimana? Berapa akun yang dilaporkan itu? Dua akun yang dilaporkan.
Silakan yang lain ada? Teja. Cukup? Cukup. Baiklah, terima kasih kepada saudara-saudara para insan pers yang yang berkesempatan hadir pada sore hari ini. Memang kita mendadak untuk mengadakan konferensi pers ini, mengingat tadi ada kejadian berupa demo yang dilakukan oleh beberapa oknum, entah itu LSM, entah itu orang per orang bergabung. Itu maka kami mengadakan konferensi pers sehingga jangan sampai terjadi ketimpangan dalam pemerintahan. Saya rasa itu. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf.